Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in ila yaumiddin. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perdalam kesadaran kita akan betapa besar kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah kita rasakan bersama. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kita hitung-hitung kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan mungkin bisa. Lebih-lebih adalah kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan alhamdulillah kenikmatan istiqomah dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara sunnah beliau yang jangan sampai kita lewatkan di bulan Muharram ini adalah Siyam Yaum Ashura, yang insya Allah nanti jatuh pada hari Kamis. Ya, Siyam Yaum Ashura sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Ashura, ya, fa innahu yukaffiru sanah al-madiyah. Bagaimana siam pada tanggal 10 Muharram itu akan bisa menghapus dosa kita 1 tahun yang lalu. Ini kesempatan, ya, khususnya adalah as-saghair, dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar harus dengan taubat nasuha. Tapi dosa-dosa kecil mudah-mudahan dengan kita besok hari Kamis berpuasa, jangan lupa, itu akan menghapus dosa-dosa kita setahun yang lalu. Dan jangan lupa juga untuk meniatkan melaksanakan puasa sunnah yang lain, yaitu Yaumul Khamis. Ya. Jadi satu kebaikan itu bisa dengan berbagai niat. Satu ketaatan bisa kita hadirkan beberapa niat yang baik. Termasuk antum kajian malam hari ini. Niatnya yang baik-baik kita kumpulkan. Niat thalabul ilmi, niat tadabbur, niat silaturahmi, mempererat ukhuwah dengan sesama kaum muslimin,
Niat apa lagi? Ini kita berada di mana? Di masjid. Ya. Kalau di beberapa masjid kuno biasanya ada kaligrafi nawaitul i'tikaf. Itu bagus sebenarnya. Mengingatkan kita kalau masuk masjid niatnya i'tikaf, karena itu termasuk i'tikaf yang mutlak. Ya, dan i'tikaf itu tidak hanya terbatas pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, antum di sini 1 jam niat i'tikaf, insya Allah dapat pahala i'tikaf juga. Ya, berdiam diri di masjid dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jam'un nawaya ini bagus sekali. Termasuk ketika kita masuk masjid sholat sunnah 2 rakaat. Itu bisa cuma 2 rakaat tapi bisa kita kumpulkan banyak niat. Apa saja? Kalau pas waktu-waktu yang ada qobliyahnya kita niatkan sholat sunnah qobliyah. Bersamaan itu kita niatkan sholat sunnah apa? Tahiyatul masjid. Kalau kita habis wudhu, kita niatkan sholat sunnah wudhu. Dari sini saja udah dapat 3 pahala. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Inilah yang kemudian dikatakan bahwasanya apa? An-niyatu tijaratul ulama. Ya. Niat itu bisnisnya orang-orang berilmu, dagangnya orang-orang berilmu. Kalau orang nggak paham ilmu, nggak paham fikih, ya dia mungkin niatnya cuma 1. Tapi kalau orang berilmu, dia paham fikih, dia paham keutamaan-keutamaan yang bisa digabungkan, niat-niat baik yang bisa dihadirkan. Ya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Maka bagus besok kita hari Kamis niat siam yaumi Asyura, bersamaan dengan itu juga niat puasa Kamis. Kemudian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Ya. Sumuhu, kita disuruh untuk puasa yaum Asyura, tapi kemudian Rasulullah juga menambahkan wasumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu, dan berpuasalah sehari sebelumnya dan sehari setelahnya. Ya. Karena ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, orang-orang Yahudi itu tiap tanggal 10 Muharram ini puasa. Dan Rasulullah menegaskan, kita lebih berhak daripada orang Yahudi untuk melaksanakan puasa pada hari itu. Tetapi Rasulullah tidak ingin menyamai mereka. Maka diperintahkan dianjurkan untuk puasa sebelumnya dan puasa sesudahnya. Dan ini menurut para ulama, diantaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, merupakan tingkatan puasa Yaum Asyura yang paling tinggi, yaitu puasa 3 hari. Tanggal 9 siam yaum Tasu'a, tanggal 10 dan tanggal 11. Ya. Berdasarkan hadis ini, karena redaksinya menggunakan wa. Wa itu artinya dan. Ya. Puasalah tanggal 10 dan puasalah sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya, berarti 3 hari. Dan kaidahnya al-ajru ala qadril masyaqqah, al-ajru ala qadril amal. Semakin banyak puasa maka semakin bagus selagi memang ada
dasarnya. Dan ini termasuk yang dikuatkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah berdasarkan hadis tadi. Akan tetapi menurut jumhur ulama, ya, itu bukan keutamaan secara mutlak, tetapi itu juga merupakan sebuah kehati-hatian. Ya. Karena kadang penentuan hari, tanggal berapa Hijriah itu kadang maju mundur. Ya, kalau yang pakai hisab begini, kalau yang pakai ru'yah begini. Ya. Nanti ru'yah pun kadang beda negara, beda beda penentuan. Nah, kalau kita puasa 3 hari, itu kalau sampai ternyata 10 Muharramnya itu adalah hari Rabu, ya kita tetap aman, karena Rabu pun kita puasa. Kalau ternyata hari Jumat, kita tetap aman, hari Jumatnya pun kita juga puasa. Ya. Tapi ala kulli hal, ini merupakan tingkatan yang paling tinggi. Kemudian yang kedua adalah puasa 2 hari. Baik puasa pada tanggal 9 dan 10, ataupun puasa pada tanggal 10 dan 11. Berdasarkan hadis tadi dan berdasarkan ada riwayat yang lain la tusyabbihul yahud. Kita dilarang untuk menyerupai orang-orang Yahudi. Ya, maka diperintahkan sumu yauman qablahu au yauman ba'dahu. Nah, dalam riwayat itu menggunakan kata-kata au. Kalau au berarti pilih salah satu. Sedangkan riwayat yang tadi pakai wa. Ya. Ini berdasarkan riwayat yang lain. Kemudian tingkatan yang paling rendah minimal adalah puasa pada hari Kamis. Jadi 1 hari saja. 1 hari saja, yaitu pada tanggal 10 Muharram. Nah, monggo sesuai dengan kemampuan kita, karena ini juga hukumnya sunnah. Ya, yang penting jangan sampai kelewat kesempatan diskon, ya, pemutihan dari Allah Subhanahu wa taala menghapus satu dosa 1 tahun yang lalu. Ya, syukur-syukur kita bisa melaksanakan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk la tusyabbihul yahud, janganlah kalian menyerupai orang-orang Yahudi. Ya, dengan puasa yang paling aman 1 hari sebelumnya dan 1 hari sesudahnya, atau setidaknya 1 hari sesudahnya atau 1 hari sebelumnya. Ini bila arsyadakumullah. Dan 1 poin yang penting untuk kita ambil inspirasi sebelum kita masuk kajian tafsir kita, mengapa sampai disunnahkan puasa ini? Kita yakini bila arsyadakumullah bahwasanya dari semua yang disyariatkan, dari semuanya yang disunnahkan kepada kita, itu pasti ada hikmah dan makna-maknanya yang mendalam. Karena tidaklah Allah membuat syiar, membuat ayat, membuat syariat-syariat ini kecuali pasti mempunyai makna tarbawi. Ya, pesan pendidikan bagi kita semuanya. Dan kita ketahui bersama pada tanggal 10 Muharram, ya, kenapa sampai juga orang-orang Yahudi itu juga merayakannya? Karena pada hari itulah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel
dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa id faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kami belah untukmu lautan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya, dan kami selamatkan kalian, dan kalian menyaksikan kejadian tersebut. Jadi ini. Dan ikhwah fillah arsyadakumullah, insyaallah kita semuanya sudah sering mendengar ya kisah panjang bagaimana Nabi Musa dan Bani Israel dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya karena mereka melawan tirani, melawan rezim yang zalim, bukan hanya zalim kepada rakyatnya secara politik, sosial, ekonomi, tetapi juga zalim melakukan kezaliman yang paling besar, bukan hanya syirik, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan, wa ana rabbukumul a'la. Dikejar Musa dan Bani Israel, berusaha lari menyelamatkan diri, tapi kemudian mereka mendapatkan jalan buntu ketika di hadapan mereka terhampar lautan, sedangkan di kanan kiri mereka gunung, ya, sedangkan di belakang mereka sudah mulai kelihatan Fir'aun dan bala tentaranya. Hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi buntu seperti itu memerintahkan Nabi Musa anidrib bi'asaqal bahr. Untuk apa? Memukulkan tongkatmu, tongkat Nabi Musa ke lautan hingga kemudian terbelah. Ikhwah fillah arsyadakumullah, ini kisah tentang Bani Israel ini kalau kita kupas, kita ambil pelajaran luar biasa sekali. Ya, tapi mungkin satu poin saja yang sangat penting, bahwasanya kita ya, ketika kita berusaha maksimal, ketika kita berikhtiar maksimal, kita berusaha memegang teguh agama Allah Subhanahu wa taala, bahkan kemudian kita mendakwahkannya, memperjuangkannya dalam kondisi sesulit apapun, ya, yakinlah pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan menterlantarkan kita. Tidak akan menyia-nyiakan kita. Tidak akan membiarkan kita terjatuh kepada kehancuran tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan ketika seolah-olah sudah tidak ada solusi lagi, sudah tidak ada harapan lagi, seperti yang dialami oleh Nabi Musa dan Bani Israel ketika itu. Di depannya lautan, di belakangnya musuh. Mereka nggak mempunyai senjata lengkap seperti tentara Fir'aun. Bani Israel, kaum yang tertindas ketika itu. Budaknya Fir'aun ketika itu. Nah, ketika sudah mengalami kebuntuan itu, ketika sudah tidak ada harapan, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan mukjizatnya dengan apa? Dengan sesuatu yang remeh.
hanya dengan memukulkan tongkatnya. Dan dahsyat sekali ikhwah bila arsyadakumullah. Ya, mukjizat ini yang terjadi di mana? Di Mesir. Ya. Kurang lebih tempatnya adalah di Teluk Aqabah, di daerah Nuwaiba. Ya. Bukan di Laut Merah antara Arab Saudi dan Mesir sekarang ya, tapi agak ke atas lagi. Itu dahsyat sekali. Bagaimana pada tahun sekitar 1988 dari Stockholm University mereka mengirimkan para arkeolognya untuk menyelam. Menyelam ke bekas terbelahnya lautan itu. Ya, untuk mencari fosil-fosil atau situs-situs sejarah, barang-barang bersejarah, dan mereka memang mendapatkan beberapa fosil-fosil seperti fosil kuda, ya, tulang-tulang kuda, kemudian tulang-tulang manusia, kemudian mereka juga mendapatkan poros kereta kuda, roda kereta kuda, dengan model Mesir kuno. Yang ada apanya? Yang ada tombaknya di porosnya itu. Ya. Kemudian biasa para arkeolog dia bisa memperkirakan, ya, meneliti tulang tersebut kira-kira usianya berapa tahun yang lalu, dan mereka mendapatkan sekitar 3.500 tahun yang lalu, dan itu sesuai dengan kejadian peristiwa terbelahnya lautan di zaman Nabi Musa alaihissalam. Jadi ini bukan dongeng. Tapi ini nyata dan benar-benar terjadi. Dan lebih dahsyat dari itu, betapa Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kekuasaannya dalam menolong hamba-hambanya yang istiqomah. Ya. Bagaimana diperkirakan luas lintasan yang dilalui oleh Nabi Musa dan Bani Israel ketika itu sekitar 1.800 meter panjang lintasan itu, laut yang terbelah itu. Lebarnya sekitar 900 meter. Kemudian kedalamannya itu berkisar dari 900 meter sampai 1.500 meter. Ya, berkisar antara itu karena laut kan ya ke tengah, agak dalam. Paling dalamnya itu 1.500. Ya. Paling ceteknya itu ya sekitar sebelum pantai ya, itu sekitar 800 meter. Ya, ikhwafil arsyadakumullah. Kita bisa bayangkan kekuatan seperti apa yang bisa menyibakkan lautan dengan panjang lintasan 1.800 meter, lebar 900 meter, dan kedalaman antara 900 sampai 1.500 meter. Berarti tenaganya, dayanya itu kuat sekali. Mengingat apa? Mengingat jumlah Bani Israel ketika itu sekitar 600.000. Ada yang memperkirakan menghitung sampai perlu 4 jam itu untuk melintas itu. Kira-kira berapa Newton itu, Pak? Ini yang ahli fisika bisa ngitung. Ya. Daya, berapa Newton daya untuk menyibakkan lautan ya, dengan panjang lintasan 1.800, lebar 900, ya, kedalaman antara 800 sampai 1.500 selama kurang lebih 4 jam, mengingat jumlah Bani Israel ketika itu 600.000 orang. Berapa Mas yang jago fisika? Ada yang pernah menghitungnya, kurang lebih diperlukan daya 2.800.000 Newton
per meter persegi untuk menyibakkan lautan tersebut. Ini siapa yang bisa melakukannya? Ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau pakai akal manusia, pakai tongkat doang. Ya. Ayatnya jelas, anid brib bi'asakal bahr. Dan memang cuma pakai tongkat. Tapi karena itu yang nyuruh Allah Subhanahu wa taala dan itu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, kun fayakun. Ya. Tongkat tadi mempunyai daya, tiba-tiba mempunyai daya 2.800.000 Newton per meter persegi. Ini ikhwafil arsyadakumullah. Peristiwa ini seharusnya menjadi kabar gembira bagi orang-orang yang istiqomah, memegang teguh syariat Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam mendakwahkan dan membela agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahwasanya intan surullah yansurukum. Jika kalian menolong Allah Subhanahu wa taala, artinya menolong agama Allah Subhanahu wa taala, menolong Islam dan kaum muslimin yang surukum, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong kalian. Bahkan dengan hal-hal yang sepele. Ya. Kita kadang mikirin gimana caranya. Mungkin waktu itu Bani Israel juga nggak akan kepikiran ada mukjizat seperti itu. Fir'aun terlalu kuat. SDM-nya, tentaranya. Kalau kita lihat peradaban Mesir kuno, itu bukan main-main. Bagaimana mereka membuat piramid, bagaimana mereka teknologinya udah tinggi. Sedangkan Bani Israel ketika itu dalam kondisi terbelakang, diperbudak, seperti sudah nggak ada harapan. Tapi yang penting istiqomah di bawah kiadah kepemimpinan dari Nabi Musa alaihi salam, maka Allah lah yang akan menolongnya dengan caranya. Ya, ini wahfil asyadakumullah, pelajaran satu poin saja yang penting sekali untuk kita ambil dari peristiwa 10 Muharram. Yang ini tentu bukan hanya sekedar kita berpuasa mendapatkan keutamaan, ya, diampuni dosa 1 tahun yang lalu, tetapi bagaimana kita harus mengambil inspirasi, kita harus mengambil spirit dari peristiwa 10 Muharram yang ini menjadi sebab disunahkannya puasa ini. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin a'azzakumullah. Berikutnya insyaallah kita akan melanjutkan tafsir terbawi kita, yaitu surah As-Saffat. Kita kemarin terakhir sampai pada ayat ke-39. Ya. Mudah-mudahan malam hari ini kita bisa menyelesaikan dari ayat 40 sampai paling tidak sampai 49, ya. Dari ayat 40 sampai 49 ini yang masih nyambung maknanya. Baik, silahkan Ustadz Akmal. Barakallahu fikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa ibadallahil mukhlasin. Ulaika lahum rizqum ma'lum. Fawaqihu wa
فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولهم عنها ينزفون ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ja'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayarqa wa la taj'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayashqa. Allahumma ja'alna lil Qur'anil karim minal hafidhin wa ila ladidi khitabihi mustami'in wa inda khatmihi minal faizina ya rabbal alamin. Allahumma ja'alil Qur'anal karim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa dahaba ghumumina wa humumina wa dawaa amradina wa dawaa amradina wa dawaa amradina ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin, a'azzakumullah. Dalam surah As-Saffat, di mana pada pekan yang lalu sudah kita sampaikan apa yang Allah sebutkan pada ayat-ayat sebelum ayat ini, yaitu ayat yang ke-40, bagaimana kondisi orang-orang kafir, orang-orang yang mengingkari yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Ya. Ketika mereka sesama mereka tidak bisa saling menolong, ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan atau mengkonfirmasi apa yang mereka katakan sesama mereka ketika mereka mengatakan apa? Fahaqqa alaina qaulu rabbina inna ladaikun. Kemudian Allah tegaskan pada ayat yang ke-38, innakum ladaikul adabil alim. Ya. Sesungguhnya kalian pasti akan merasakan adab yang pedih. Wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Dan tidaklah kalian dibalas atau diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali apa? Atas apa-apa yang kalian lakukan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan kondisi yang lain, illa ibadallahil mukhlasin. Ya. Yaitu Allah menceritakan apa? Kondisi sebagian orang yang Allah kecualikan
illa kecuali ibadallah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala al-mukhlasin. Nah, al-mukhlasin ini kalau secara terjemahan sering diartikan apa? Hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Tapi kalau kita buka beberapa kitab tafsir yang ada, kita akan mendapatkan beberapa pendapat dari makna ayat al-mukhlasin, makna kata al-mukhlasin dalam ayat ini, seperti yang disampaikan oleh Imam At-Tabari, illa ibadallahilladina akhlasahum yauma khalqihim li rahmatihi wa kataba lahum as-sa'adah fi ummil kitab. Ada pengecualian dari orang-orang tersebut di mana Allah Subhanahu wa taala mau mengampuninya ya berdasarkan atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kecuali orang-orang yang Allah memang menyelamatkan mereka dan telah menetapkan, mentakdirkan kepada mereka kebahagiaan di akhirat di dalam ummil kitab, yaitu dalam lauhil mahfud. Ya, itu menurut Imam At-Tabari. Kemudian kalau jumhur ulama mengartikan illa di sini bukan pengecualian dari orang-orang yang dikatakan apa? Innakum ladaikul adabil alim wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun, menceritakan orang-orang sebelumnya yang dikecualikan. Tetapi istisna di sini adalah al-istithna al-munqati bimakna walakin. Ya. Jadi artinya di sini bukan kecuali tetapi atau adapun. Ya. Itu ya. Jadi makna illa di sini bukan seperti illa sebagai sebuah bentuk pengecualian, tetapi menjelaskan tetapi atau adapun. Ya. Ini wafilar syakwa di mana Allah menceritakan kondisi apa? Hamba Allah yang lain selain yang diceritakan sebelumnya. Jadi ini sudah beda judul, sudah beda topik. Ya. Jadi cerita tentang keadaan orang-orang mukmin yang ada di surga. Ya. Dan ini juga pendapat ini sesuai dengan beberapa tafsir para ulama seperti Imam Al-Baghawi yang mengartikan apa al-mukhlasin di sini adalah al-muwahhidin. Orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya. Ini juga sesuai dengan dalam surah Al-Bayyinah, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya. Jadi diartikan maknanya dengan sama dengan mukhlishina lahuddin. Ya, orang-orang yang mukhlis, memurnikan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bimakna adalah para muwahhidun. Orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seperti juga yang dikatakan As-Sa'di dalam tafsirnya, makna dari al-mukhlasin di sini adalah al-mukhlisin. Yaitu orang-orang yang ikhlas, yang memurnikan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Agak mirip dengan Imam Al-Baghawi. Ya, di mana ini juga dikaitkan dengan ayat yang lain ketika iblis berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan manusia. Tapi iblis di situ memberi pengecualian illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya. Ada juga yang berpendapat ada dua riwayat
mutawatir, bacanya bisa mukhlasin, bisa mukhlisin. Ya. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh As-Sa'di, li'annahum akhlasu lillahi fil amal. Ya. Mereka itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, terselamatkan dari adab karena mereka mengikhlaskan amal lillahi taala. Ya, jadi penting ya khafil arsyadakumullah. Mungkin kita manusia akhir zaman ini ya. Kalau untuk melakukan ketaatan terus susah kayaknya Pak ya. Godaannya banyak banget. Kalau harus terbebas dari dosa, terjaga betul, ya lingkungannya aja kayak gini, di jalan ketemu itu, nanti di HP ketemu ini, di laptop ketemu yang lain lagi, banyak sekali godaan-godaan. Maka yang penting untuk kita lakukan dari ketaatan-ketaatan yang ada itu, meskipun di mata kita itu sederhana, tapi pastikan bahwasanya itu ikhlas. Ya. Sampai dikatakan oleh para ulama, ya, bahwasanya man akhlasa sa'atan faqad najah. Siapa yang pernah ikhlas satu saat saja, saat itu kan lebih kecil daripada detik, ya, insya Allah selamat. Jadi ini penting Bapak. Jangan sampai kita udah amalnya sedikit, dosa banyak, amalannya sedikit, nggak ikhlas lagi. Ya. Rugi habis kalau kata anak-anak sekarang. Ya. Rugi banget. Maka penting ini kita mengikhlaskan lillahi ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang illa ibadallahi al-mukhlasin. Kemudian ada juga yang mengartikan, menyamakan makna mukhlasin dalam ayat ini dengan ayat yang lain yang tadi kita sebutkan, illa ibadaka minhumul mukhlasin, orang-orang yang tidak akan bisa diganggu oleh syaitan. Ya, itu adalah orang-orang yang terselamatkan dari godaan syaitan. Ya, kalau bahasa Jawanya demit ora dulit gitu ya. Setan itu nggak berani tuh deket-deket gitu. Ya. Nggak bisa digoda. Ya, yaitu orang-orang mukhlasin. Kalau mukhlis kita sudah tahu ya artinya ikhlas. Tapi kalau mukhlasin ini orang-orang yang memang dijaga, diselamatkan dari godaan syaitan itu, ya, karena apa? Ketegasannya, keteguhannya dalam apa? Memegang teguh agama Allah Subhanahu wa taala dan baroknya kepada syaitan. Ya. Maka wala wal barok itu penting. Orang yang mempunyai wala wal barok yang kuat, ya, dia tidak akan tidak akan terkena syubhat-syubhat, tidak akan terjebak pada khutuwati syaitan. Ya. Dia yang menjadikan musuh, yang menjadikan syaitan itu benar-benar musuh. Ya. Syaitan itu kan nggak kelihatan, Pak. Kelihatan apa enggak? Enggak kelihatan. Tapi kenapa Allah menegaskan innahu lakum aduwwum mubin, musuh yang nyata. Bahkan kemudian Allah mengingatkan fattakhiduhu aduwa, jadikan dia musuh. Ada orang-orang yang memang sudah tahu syaitan itu musuh tapi tidak menjadikannya musuh. Nah, orang-orang kayak gini pantas kemudian tergoda. Dan godaan syaitan itu khutuwat. Maka Allah Subhanahu wa taala diksi yang digunakan dalam Al-Quran, wala tattabi'u khutuwati syaitan, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan.
Jadi bukan wala tattabi'u syaiton, janganlah kalian mengikuti syaiton. Karena langkah-langkah syaiton ini pelan banget, nggak kerasa. Ya, kejebak kita. Nah, orang yang selamat, yang mukhlasin tadi, sebagaimana disebutkan tadaburnya oleh banyak ulama, yaitu orang-orang yang tadi dia mempunyai apa? Barok, ya, berlepas diri, adawah permusuhan yang nyata kepada syaitan dan para pengikutnya. Ya. Ini wahfilah arsyadakumullah, salah satu pendapat yang mungkin bisa menjadi pengaya bagi kita dari makna illa ibadallahil mukhlasin. Insya Allah semua makna yang disebutkan oleh para mufassir tadi bisa kita kompromikan dan ada benarnya semuanya, insya Allah. Kemudian ulaika lahum rizqum ma'lum. Para mukhlasin tadi mereka mendapatkan apa? Rizqum ma'lum. Ya, rizki yang sudah ditentukan. Ya. Nah, di sini kata-kata rizkun itu kan masih nakiroh, ya, dan itu termasuk dalam kategori mujmal, sesuatu yang masih global, belum jelas apa itu. Ya. Kalau dalam usul fikih masuknya mujmal. Ada mujmal, ada mubayyan. Ada sesuatu yang masih umum, belum definitif. Ada sesuatu yang mubayyan, yang sudah terjelaskan, yang sudah definitif. Ya, rizqum maklum ini meskipun maklum tetapi belum dijelaskan pada ayat ini. Nah, penjelasannya di mana? Ya, penjelasannya di mana? Ini para ulama juga berbeda pendapat. Ya, rizqum maklum di sini ada yang mengartikan al-jannah. Seperti pendapat dari Qatadah yang dinukil oleh Ibnu Katsir rahimahullah, bahwasanya rizqum maklum di sini adalah al-jannah, yaitu surga. Kemudian ada juga yang berpendapat rizqum maklum di sini, dan ini kebanyakan berpendapat seperti ini, adalah penjelasannya ada pada ayat berikutnya. Ulaika lahum rizqun ma'lum, fawakih. Apa itu rizqun ma'lumnya? Rizqi yang sudah ditentukan. Fawakih. Fawakih itu apa? Buah-buahan. Wa hum mukarramun. Dan mereka itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nikmat-nikmatnya. Jadi ada yang mengartikan rizqum maklum di sini adalah al-jannah, ada juga yang mengartikan fawakih. Nah, fawakih sendiri ada yang mengartikan secara level buah-buahan, ada juga yang mengartikan seperti Imam Al-Baghawi mengartikan kullu ta'amin yukalu bitanaddud la yanqud, yaitu semua makanan yang dimakan untuk bersenang-senang, untuk bernikmat-nikmat, bukan untuk biar kenyang. Jadi ada yang mengatakan dan mengartikan fawakih di sini adalah simbol dari semua makanan yang dimakan itu untuk ditaladud, untuk bernikmat-nikmat. Nah, simbol utamanya di sini adalah buah. Kalau kita makan jagung itu biar kenyang, enggak kan? Untuk menikmati kesegarannya. Begitu juga buah-buah yang lain. Ketika kita makan itu ya, kita ladut, bukan untuk kenyang. Kalau pengen kenyang makan beras, bukan beras ya. Kalau beras nggak bisa dimakan. Makan apa? Nasi. Ya. Atau makan kurma. Kurma termasuk fawakih atau tidak? Hah? Ayo. Kurma termasuk fawakih atau tidak?
Hah? Orang Arab itu kalau makan kurma untuk taladud atau untuk biar kenyang? Beneran? Ya. Tidak termasuk, biar kenyang dia. Ya. Fawakih itu buah-buahan. Ya. Beda, ada pasar kurma, ada pasar buah-buahan, beda. Jadi ada yang mengartikan fawakih ini merupakan simbol, dan begitulah surga. Surga itu kenikmatan-kenikmatan, makanan-makanan yang ada di dalamnya itu litaladud, bukan untuk kenyang. Karena kalau kenyang, ya bukan karena manusia di surga itu membutuhkannya, bukan. Tapi untuk bersenang-senang, bernikmat-nikmat, merasakan kesegarannya, merasakan kemanisannya, merasakan pokoknya yang nikmat-nikmat. Karena nanti kalau kenyang dan seperti apa mengenyangkan dan kemudian ya itu bertentangan dengan bahwasanya penduduk surga itu tidak buang kotoran. Jadi semua yang ada memang untuk bernikmat-nikmat. Jadi nggak ada makan jeruk kemudian nanti sakit perut. Ya. Makan belimbing dulu kemudian apa? Diare misalnya. Makan buah ini kemudian ada efek enggak? Ya. Kenyang saja enggak, apalagi efek-efek madarat yang lain. Artinya menunjukkan ini adalah simbol kenikmatan yang tidak ada akhirnya, kenikmatan yang tidak berujung pada sesuatu yang enggak enak. Paham ya? Kalau buah di dunia kan kadang habis makan buah ada efek-efek samping. Kadang efek depan dan efek belakang. Ya. Tapi kalau ini enggak, fawakih. Ya, litaladud. Kemudian berikutnya fi jannatin na'im, mereka semuanya di dalam kebun-kebun kenikmatan, di dalam surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Jannah di sini adalah basatin, yaitu kebun-kebun kenikmatan. Jadi simbol kenikmatan selain buah, ya kita sebenarnya orang mukmin itu seleranya sebenarnya selera kayak selera ahli surga. Seleranya apa? Fawakih. Fawakih. Beras termasuk fawakih enggak? Enggak. Selera kita itu harusnya banyak makan buah gitu. Ya. Harus banyak makan buah, jangan sampai kita di negara agraris seperti ini. Ya. Nanam apa bisa tumbuh. Ya. Mau makan buah kok mahal gitu. Ya. Mau makan buah kok mahal. Mau makan buah beli ini mikir gitu. Ya. Nunggu murah, nunggu apa musim. Ini jangan sampai terjadi, jangan sampai kalah kaum muslimin yang ada di Madinah atau di Mekah, ya, meskipun mereka dapat doa dari Nabi Ibrahim, ya, dan Nabi Muhammad SAW memang makan apa buah di sana di tempat setandus itu melimpah ruah dan murah-murah. Kita dulu banyak di sana. Sebelumnya dan sesudahnya ya mikir juga gitu. Aneh ya. Padahal ini selera ahli surga. Ya ini perlu dikaji juga dari sisi apa ilmu gizi, dari sisi kesehatan. Makanan-makanan yang disebutkan dalam Al-Quran itu pasti istimewa dan pasti sehat. Ya. Maka kalau kita bisa beralih ke ya, buah-buahan, itu tentu akan lebih sehat bagi tubuh kita.
kemudian basatin, jannat, kebun-kebun. Orang yang sering ke kebun, orang yang punya kebun sendiri di rumah meskipun kecil, itu seleranya ahli surga. Dan itu pengaruh terbarunya besar sekali. Apalagi kita yang punya anak kecil, punya kebun di rumah, itu penting. Berpengaruh nanti kepada kejiwaan, berpengaruh nanti pada karakter. Ada sebagian yang menyebutkan perbedaan karakter antara orang Mekah dan orang Madinah. Ya, salah satunya adalah kondisi alam yang ada. Di Madinah itu relatif subur, banyak perkebunan, khadrat. Maka perangnya tidak sekeras orang-orang Mekah. Bahkan kaum Ansar terkenal lembut. Kita kalau ketemu di Madinah itu benar-benar yang asli Madinah itu luar biasa. Akhlaknya, kelembutannya. Orang menilai orang Indonesia kok bisa lembut-lembut. Ya, menurut mereka ya, kalau pas lagi haji, umrah gitu. Orang Indonesia bisa sesopan dan sesantun itu ya. Ya apa-apain gede, nurut, disuruh minggir ya, sampai ada bagian musyrik yang mengurusi mahasiswa itu, sampai dia mengatakan, saya mengurusi 1000 orang Indonesia lebih saya sukai daripada mengurusi 10 orang Eropa atau orang Rusia atau orang orang Indonesia ini Masya Allah katanya gitu. Ada yang mengatakan ini juga karena kondisi alam. Wah, ya terlepas dari proses ini benar atau tidak, tapi bagaimanapun apa yang sering kita lihat ya, daun-daun ya, pohon-pepohonan, kebun-kebun yang indah itu mempengaruhi kejiwaan kita ya. Maka sampai ke sana tadi ya. Baik. Ala surin mutaqabil, mereka di atas mereka duduk-duduk di atas dipan saling berhadapan. Ala di atas surur, dipan mutaqabilin saling berhadapan. Ya. Surur di sini kalau Imam As-Sa'di mengartikan al-majalis al-murtafi'ah al-musayyamah bi anwa' al-aksiyah ya, al-aksiyah al-fakhirah, yaitu tempat atau tempat duduk ya, tempat duduk yang murtafi'ah, yang tinggi, yang dihiasi dengan plastik atau hiasan-hiasan yang mewah. Ini susah menggambarkannya. Tapi kalau yang pernah tinggal di Arab atau mengamati budaya orang Arab, itu simbol kemewahan mereka nongkrong ittika, bersandar di dipan yang tempatnya agak tinggi. Biasanya ada itu di depan rumah-rumah mereka sebagian ya, udah nongkrong di situ sambil musyai ya, musyai itu ngeteh ya, atau ngegahwah, ngopi ya, ngegahwah ya. Ada juga yang sambil shisha ya, itu pokoknya pol-polan kayak gitu, ngobrolnya bisa berjam-jam ya.
Kadang kita diajak tuh sama sopir-sopir gitu ya. Ini ngapain ini? Makanannya juga nggak ada gitu. Paling kurma doang, sama kopi sama teh gitu ya. Tapi udah keurus paling pol gitu. Wah, senang banget itu. Abu-abu. Bisa dibayangkan seperti itu ya, meskipun pasti tidak seperti itu, lebih dahsyat yang kita bayangkan, tetapi ya bagaimana mereka akan bertelekat ya, duduk di atas al-majalis al-murtafi'ah, tempat-tempat duduk yang tinggi yang dihiasi, dan mereka mutaqabilin saling berhadapan. Yutafu alaihim bika'sin min ma'in. Bagaimana diedarkan atas mereka ya, yutafu alaihim bikas. Di sini apa? Gelas. Gelas yang tentunya berisi air. Ada yang mengartikan kaas di sini maknanya adalah khamr. Ya, minuman keras kalau di sini. Jariyah minal anhar. Menurut Imam Al-Baghawi, yaitu anggur, apa ya bahasa pasnya di Indonesia itu ya. Nah, kita artikan minuman keras, pesannya negatif gitu. Wah. Deso ya. Jadi nggak keren gitu ya. Padahal ini kan minuman surga, khamr. Bagaimana ini kan khamr di sini adalah simbol apa? Simbol kenikmatan. Jariyah minal anhar. Yang khamrnya ini itu apa? Mengalir dari sungai-sungai. Jadi ada yang mengatakan khamr. Karena khamr itu memang apa? Haram bagi orang muslim di dunia, tapi halal nanti di akhirat. Kalau ada lihat orang apa minuman keras, wah, kayaknya seolah-olah udah paling nikmat gitu hidup di dunia. Wah, rasa meri, rasa pengen, katakan rapengin. Nanti kita di surga punya khamr, jari amin anhar. Anak muda ini yang kadang kepo pengen tahu apaan sih khamr. Pokoknya keren banget ngapain macam-macam. Ya, katakan rapengin sedang menunggu khamr kita nanti di surga. Begitu juga emas. Kita nggak boleh pakai emas. Nggak boleh pakai kain sutra. Tenang aja. Nanti kita dapatkan di surga. Ini bila syabak muka. Meskipun ada yang mengartikan makna khamr, makna apa kaas di sini. Karena kaas itu selalu kalau dalam bahasa Arab sering diartikan apa gelas yang diisi khamr. Tapi ada juga yang mengartikan bika'sin min ma'in di sini adalah al-ashribah al-ladidah. Seperti yang disampaikan oleh As-Sa'di, yaitu semua minuman-minuman yang enak, yang nikmat. Bayda al-laddatul syaribin, warnanya putih. Laddatul syaribin, apa? Sedap rasanya bagi orang-orang yang meminumnya. Nikmat rasanya, lezat rasanya bagi orang-orang yang meminumnya. La fiha ghaul. Nah, ini nyambung dengan yang berpendapat bahwasanya ka'sin min ma'in di sini adalah khamr. Tapi khamrnya berbeda. Khamrnya berbeda. Khamrnya di sini diceritakan la fiha ghaulun wala hum anha yunzafun.
Sebagaimana lafiha tidak ada pada minuman tersebut ghaul. Ghaul itu adalah unsur-unsur atau zat-zat yang membuat mabuk atau menghilangkan akal manusia. Walahum anha yunsafun. Dan mereka tidak mabuk karenanya, tidak hilang akal. Minum-minuman keras itu kan orang enak minum bir, minum homer, saat minumnya. Tapi nanti efek negatifnya mabuk, hilang akal, tidak sadar, kemudian terlibat dalam kejahatan, terlibat dalam kemaksiatan, terlibat dalam kriminal. Efek-efek negatif dari homer. Nanti homernya penduduk surga itu nggak ada efek negatifnya, nggak bikin mabuk, hilang akal. Tapi adanya apa? Laddah musyaribin. Adanya kenikmatan. Jadi keren kan homer kita nanti insya Allah. Jadi gampang aja lihat orang-orang itu pengen. Bukan kelas kita tadi. Baidah. Laddah musyaribin. Dan la fiha ghul. Tapi nggak memabukkan, nggak bikin hilang akal. Ya nikmat tapi dia bikin hilang akal. Gimana itu Ustaz? Enggak tahu. Nanti kita tunggu. Pokoknya enak. Wa indahum qasratut tarfin. Dan di sisi mereka ini buatannya menarik bagi bapak-bapak. Bapak-bapak mas-mas. Dan sisi mereka qasratut tarfin. Di sisi mereka ada bidadari yang bermata indah dan membatasi pandangannya. Nah, memang ada beberapa makna dari tarfi'in. Sifat dari bidadari itu ada yang mengartikan makna di sini adalah bidadari yang al-wasi'ah al-wasi'atul 'ain. Matanya lebar dan itu kalau orang Arab simbol kecantikan. Itu selera masing-masing ya. Saya yang sukanya sipit memang ya. Saya suka memang kalau simbol kecantikan di orang Arab itu matanya lebar. Bukan ada yang punya matanya lebar sama adalah para bidadari yang terjaga pandangannya. Pandangannya seperti yang disampaikan oleh Imam Nawawi, qasarna a'yun. Bagaimana bidadari ini mereka benar-benar menjaga pandangannya dan mereka tidak melihat kecuali kepada pasangannya, pada kita. Jadi memang ini eksklusif buat kita. Laki-laki kan suka begitu. Yang mau membuakan tapi tidak mau dibuakan. Mau mentinggalkan, memanfaatkan tapi nggak mau. Namanya tauhid. Dan itu salah satu muasafat dari surga, bagaimana mereka menjaga pandangannya. Dan itu adalah puncak kenikmatan seorang laki-laki. Simbolnya, simbol kenikmatan.
Maka dulu rasa yang agak mirip-mirip dengan bidadari itu adalah istri-istri yang menjaga pandangannya. Jadi nanti antum nggak akan dibanding-bandingkan dengan pacarnya sendiri. Karena antum satu-satunya laki-laki yang pernah dipandangnya. Mungkin nanti kita nggak akan dibandingkan. Lu keker kok kekrepengnya, nggak akan dibanding-bandingkan karena dia melihat antum sebagai laki-laki tertampan di dunia. Itu kan sebagai laki-laki, masya Allah, kebanggaan tersendiri. Maka ada hadis yang melarang menyebutkan ciri-ciri fisik orang lain, ya, baik kepada istri ataupun kepada suami, karena itu bagian dari taladud. Kalau kita semakin membuka pandangan kita melihat yang lebih tampan atau yang lebih cantik, itu membuat kehidupan suami istri kita menjadi hambar atau tidak spesial kepada kita. Santri-santri ya, ini serius. Kan? Cari yang kosong. Carinya di mana? Kalau antum carinya di jalanan, maka akan dapat kelas. Kalau antum carinya di medsos, suka mengumbar foto-fotonya itu, ya nanti kelasnya seperti itu. Dia saja mengumbar dirinya, nanti dia akan melihat juga yang lain. Carinya di mana? Di kajian. Jangan sampai datang kajian untuk cari jadi jelalatan. Maksudnya kelasnya adalah orang-orang di tempat yang baik. Insya Allah kualitasnya akan baik. Ada satu lagi. Ka'annahunna baydum maknun. Mereka itu seperti telur putih yang terjaga. Ini menjelaskan bagaimana putihnya dan terjaganya bidadari tersebut kuat. Bila asyadakumullah, beberapa makna terbawi yang penting untuk kita bahas. Satu saja, bagaimana ini kembali menggunakan keseimbangan antara targhib dan tarhib, antara memberi sesuatu hal yang itu sifatnya menakut-nakuti, tarhib, ya seperti pada ayat-ayat yang sebelumnya kemarin kita bahas, mengerikannya neraka, tapi bersama dengan itu, setelah itu langsung disambung dengan menyampaikan targhib, memberi kabar gembira atau janji-janji yang kita terapkan mendidik anak kita, mendidik masyarakat. Jangan serem mulu, khotbah isinya neraka. Harus seimbang. Al-Quran seperti itu. Kita sama anak, jangan keras mulu sekali ya. Ya, bareng yang indah-indah. Seimbang antara ikhlas dengan lembut, seimbang antara memberi motivasi, memberi janji yang baik, tetapi juga memperingatkan dengan sesuatu yang menakutkan. Kemudian pentingnya kita untuk selalu menghadirkan, selalu membayangkan pedihnya atau neraka dan nikmatnya surga. Karena ini bagi kita, orang yang hidup di dunia ini, akan membuat kita hidup bahagia. Kalau kita sengsara di dunia ini,
ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai oloron. Kalau kita lihat cerita tentang neraka, jadi ringan. Tapi kemudian kalau kita dalam keadaan kaya, ada kan orang kayak gitu ya, sudah kaya, rumahnya besar, katanya tinggi, status sosialnya juga pandang gitu. Tapi kalau dia lihat atau membayangkan, mengetahui atau mentadabburi deskripsi tentang surga, tidak ada apa-apanya. Tidak terlena. Kita tadabbur tentang surga dan neraka. Bagaimana ini semuanya akan membuat kita hidup di dunia ini bahagia dan kita sedang beruji. Insya Allah. Hanya hidup kita itu tidak sesusah hidup di neraka. Sementara insya Allah setelah itu ketika kita istiqomah kita akan mendapatkan nikmat surga. Sebaliknya kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita juga tidak lalai ya, karena ada yang lebih hebat, lebih dahsyat, lebih nikmat dari apa yang kita nikmati. Dan kalau kita sampai lalai kita akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Demikian ma'asyiral muslimin ini yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.